kenalin buat kamu Ti, salam kenal. Nama dan buat teman-teman yang nonton video, nama aku Hairunisa, panggil aja Nisa. Hmm. Sekarang udah masuk ke semester 9 ya. Udah tua Hmm. banget. Tua prodi pendidikan Tata Boga, jurusan pendidikan kesejahteraan keluarga, Universitas Negeri Semarang yang AGIS, yang lokasinya di Gunung Pati Semarang. Oke, jadi pendidikan tata boga eh, dari UNES gitu ya. Kayak pastinya udah tahu banget nih sebenarnya pendidikan tata boga itu seperti apa dan apa yang dipelajari gitu ya pastinya. Nah, Kak, kita langsung aja barangkali ya. Aku mau nanya nih Kak, secara garis besar aja Kak, gimana sih atau apa sih pendidikan tata boga itu seperti apa gitu jurusannya? Oke, karena aku jurusannya itu pendidikan tata boga, jadi outputnya itu nanti jadi sarjana pendidikan. Hmm. Tentunya aku pelajari tentang tata boganya ya. Tata boga orang-orang pasti tahu ya, tentang makanan, masak memasak kayak gitu. Terus untuk karena dia jadi sarjana pendidikan, aku juga belajar tentang bagaimana jadi guru, jadi tentang pembelajaran gitu, tentang rencana pembelajaran kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh mempelajari tentang industri boga juga iya, tapi kita juga dipersiapkan untuk jadi sarjana pendidikan, untuk jadi pengajar kayak gitu. Tapi lebih banyak tentang boganya sih, kayak tentang makanan, tentang masak memasak kayak gitu. Iya, intinya tuh tata boga tuh pastinya tentang masak memasak, tentang makanan, tapi karena kita outputnya sarjana pendidikan, jadi juga kita diajarin untuk jadi pengajar, untuk jadi pendidik gitu. Oke, jadi pastinya selama kuliahnya tuh nggak jauh-jauh dari masak memasak dan plusnya tuh Ya, ada mata kuliah pendidikannya gitu ya. Baru nanti gelarnya SPD ya kayak sarjana tepat. pendidikan. Iya, nanti lulusnya jadi sarjana pendidikan. Oke, nah Kak, karena tadi disebutin juga nih banyak masak memasak gitu ya. Nah, berarti proses perkuliahannya itu banyak praktiknya atau gimana Kak? Iya, praktikum masak banyak banget. Jadi bukan cuma praktikum masak aja, tapi praktikum yang kita tuh mengenal bahannya juga, praktikum kita mengenal gizi bahan makanannya. Terus kan masakan itu kan banyak ininya ya, banyak jenisnya ya, kayak ada masakan Indonesia juga ada, masakan barat, masakan kontinental, terus masakan Asia, masakan Oriental, terus ada juga yang kita bikin roti, kita bikin kue-kue, kita bikin makanan awetan. Jadi itu kita pelajari memasak tapi secara luas gitu, Hmm. secara luas. Hmm. Oke, jadi masaknya atau apa ya yang dikajinya tuh ternyata luas banget gitu ya praktikumnya. Pasti banyak ya praktikumnya. Banget. Oke, boleh dijelasin Kak, mungkin mata kuliahnya tuh ada apa aja atau enggak mata kuliah yang khas banget nih dari pendidikan tata boga di UNESCO? Jadi untuk mata kuliah yang besar ya, yang kayak bobotnya tinggi, yang paling menurut aku berkesan itu ada 4. Yang Hmm? pertama itu KL, yang kita tuh mengunjungi industri yang terkait dengan tentang jurusan kita. Kalau aku ya berarti tentang industri makanan ya. Waktu itu aku ngunjungin industri di Surabaya sama Bali. Nah itu Hmm. kan berkesan karena kita mengunjungi industrinya langsung. Yang Hmm. kedua ada yang namanya PPL, karena kita outputnya itu sarjana pendidikan, jadi pastinya ada magang ngajar di sekolahnya. Nah aku itu pendidikan tata boga itu mengalami itu. Jadi aku tuh kemarin ngajar pasti di SMK Boga. Nah Hmm. itu pengalaman yang juga sangat-sangat berkesan sih. Kayak selama ini kan kita di selalu merasakan jadi murid ya. Terus akhirnya harus merasakan gimana sih jadi guru gitu. Nah ini untuk jurusan aku itu harus mengalami magang di sekolah itu. Tapi bukan cuma magang ngajar aja, jadi kita 2 kali magang. Yang itu kan magang ngajar, tapi kita juga ada magang di industrinya, industri boga kayak restoran, catering, terus toko roti. Kita juga bisa magang di situ. Jadi kalau mau masuk ke jurusan pendidikan tata boga itu magangnya 2 kali. Hmm. Magang di industri, magang ngajar juga iya.
ada lagi satu mata kuliah yang menurut aku itu mata kuliah paling wow gitu kalau di Tata Boga. Namanya itu gelar karya. Jadi karya ini gimana kita tuh ngegelar karya kita gitu. Kita mamerin karya kita. Nah, karena Tata Boga otomatis yang kita pamerin ya makanan gitu. Jadi kita menciptakan suatu karya makanan yang belum pernah ada dengan sesuai tema yang diusulkan. Terus kita pamerin tuh ke halayak, ke audiens kayak gitu. Itu untuk garis besar ada 4 kuliah yang menurut aku paling besar gitu untuk selama perkuliahan ini. Tapi selain itu juga banyak kayak perkuliahan yang gak jauh-jauhnya dari masak sih. Kayak bikin masakan barat, masakan Asia, terus bikin roti, bikin kue-kuean, bikin kayak masakan awetan, kayak gitu. Pokoknya gimana caranya supaya kita tuh nanti lulus selain dipersiapkan menjadi pendidik, kita juga dipersiapkan untuk bisa masuk ke industrinya, kayak gitu. Jadi tadi disebutin banyak praktikumnya, terus pastinya mata kuliah yang menarik-menarik juga gitu ya. Dan tadi ada ini nih PPL atau magang di sekolah sama di industri juga. Itu biasanya berapa lama Kak untuk PPL-nya sendiri? Kalau di kampusku itu untuk PKL dan PPL itu 2 bulan masing-masing. Kalau Pak dan itu biasanya kalau yang magang di industri biasanya itu kita pakai waktu libur kuliah. Jadi pas orang-orang libur kuliah kita disuruh magang di industri. Ya, kan kalau UNES itu libur kuliahnya lumayan panjang ya, waktu itu aja hampir 3 bulan itu libur kuliah. Tapi yang anak-anak semester 5 itu disuruh untuk magang industri. Jadi kita liburannya nggak boleh liburan, harus magang. Tapi itu masuk ke nilai juga. Jadi ya mau nggak mau harus dilakuin gitu. Oke, jadi rentang waktunya masing-masing 2 bulan ya untuk praktik di lapangannya. Nah, mungkin Kak ada tugas-tugasnya nih, pasti banyak ya, karena praktiknya banyak ya. Nah, boleh digambarkan Kak, biasanya tugasnya itu dalam bentuk apa sih Kak? Tugasnya itu secara teoritis itu biasanya ya kita mengenal soal gizi makanan, bahan makanan, terutama itu biasanya di semester-semester awal sih yang baru kita belum banyak praktikum yang masih teoritis itu biasanya tugasnya tentang itu. Ada juga kemarin tuh kita tugas bikin misalkan sehari tuh kita makan apa aja terus kita hitung tuh gizinya sehari berapa secara manual gitu. Itu juga untuk semester awal kan. Untuk semester yang lumayan semester 3 ke atas itu tugasnya udah bentuknya praktikum semua. Jadi misalkan disuruh dan bentuknya tuh industri. Jadi kebanyakan kita tuh disuruh kayak jualan gitu, kayak bikin mini cafe, bikin mini resto. Jadi itu kan untuk prepare-nya aja lumayan lama ya, kayak kita harus mempromosikan dulu, terus mencari pelanggan dulu, terus gimana caranya hari H tuh ada yang beli gitu, apa namanya, itu kita, makanan kita. Biasanya kayak gitu sih. Kalau yang tugas-tugas. Jadi tuh kalau jadi anak boga tuh harus apa ya, intinya pinter-pinternya ngatur waktu, karena kita tuh meskipun praktek di kampusnya hari H itu kita tuh persiapannya tuh harus dari jauh-jauh hari gitu, nggak bisa hari H tuh praktikum langsung praktikum, tapi udah harus ada persiapan-persiapan lain, kayak kita udah rancangin menu apa yang kita buat, bahan apa yang harus kita belanjakan, alokasi dananya berapa, peralatan yang harus kita gunakan apa aja, kayak gitu-gitu. Jadi tugasnya itu lumayan banyak, tapi ya kebanyakan ya masak-masak juga sih, cipta produk lebih banyak juga. Oke, jadi beragam ya bentuk tugasnya ya. Di awal-awal di teori, terus di sini jadi beragam gitu. Nah, oke Kak. Terus aku mau nanya lagi nih, apa sih yang jadi alasan dulu pilih jurusan Tata Boga? Pendidikan Tata Boga. Gimana Kak? Bisa diulang? Nggak ada tadi. Boleh diceritain Kak, alasan dulu pilih Tata Boga itu kenapa? Oh ya, jadi dulu tuh aku pas SMA itu aku ngambilnya SMK Tata Boga. Jadi kuliah Tata Boga
itu kayak ngelanjutin, aku ngerasanya pengen mengeksplor ilmu aku lebih luas lagi di bidang ini, jadi aku lanjutin ke tata boga. Selain itu juga karena kan tata boga itu prospek kerjanya luas ya, karena siapa sih yang nggak makan gitu kan, jadi prospek kerjanya luas, bisa bahkan kalau misalkan kita nggak jadi karyawan pun kita bisa berwirausaha sendiri gitu kan. Jadi aku lebih milih jurusan ini karena prospek kerjanya yang luas gitu, kesempatan kerjanya lebih banyak gitu, di mana-mana di sektor apa aja ada. Oke, jadi melihat prospek sama ngelanjutin dari SMK juga gitu ya. Nah, kalau misalnya Iya, dulunya ini bukan SMK Tata Boga, bisa nggak sih masuk jurusan ini? bisa bisa Hmm. banget dong. Temenku juga banyak kok yang lulusan SMA, tapi ya berarti kalau mau masuk ke jurusan aku di UNES itu eh, ngambil ranahnya yang sosum. Hmm. Yang sosum aku juga kebetulan masuknya lewat SBMPTN, itu ujiannya yang sosum. Hmm. Oke. Jadi meskipun belum sama sekali belum belajar atau punya basic di Tata Boga pun bisa banget ya untuk masuk ke jurusan ini ternyata. Oke, Kak, kalau misalnya di Iya, pendidikan Boga UNES ada konsentrasi nggak, Kak? untuk di UNES belum ada konsentrasinya, belum ada yang terkonsentrasi. Cuma dulu tuh pas kita semester 4 itu kita ada yang namanya praktik industri wajib. Jadi Hmm. kita disediakan pilihan nih mata kuliah banyak, ada 9, tapi kita cuma boleh ngambil 4 doang. Nah, dari situ Hmm. kan kita bisa mengkonsentrasikan diri kita tuh mau di mana gitu. Iya. Misalkan aku pengen terkonsentrasi di pembuatan makanan-makanan manis, kayak berarti aku ngambilnya kuliahnya ya industri pastry, industri bakery, industri kue Nusantara gitu kan. Itu kan semuanya makanan manis, makanan dessert, makanan penutup semua. Nah, itu kan terkonsentrasi tuh di situ. Mungkin ada yang pengen mau yang belajar soal industri makanan, pengolahan restoran yang lebih besar, boleh banget. Ada juga pilihan industri pengolahan makanan, industri catering, itu kan juga bisa milih ke situ. Atau pengen mempelajari soal makanan cepat saji yang kayak kalau di pabrik-pabrik besar kayak gitu, itu juga ada industri teknologi makanan, industri pengawetan makanan, jadi kayak gitu. Jadi dari 9 mata kuliah praktik besar yang disediakan itu Hmm. kita bisa ambil 4 aja. Nah, berarti kan itu pilihan kita tuh 4 mau konsentrasi yang mana nih gitu. Oke, jadi bisa dibilang ada mata kuliah pilihan gitu ya di semester itu ya. Ya. Mm-mm. Oke, nah terus Kak, selama kuliah gitu ya, pasti banyak banget nih pelajaran sama pengalaman yang didapat ya. Dan berdasarkan itu Kak, boleh ngasih apa ya, masukan atau tips dan trik gitu ya ke para maba yang nanti keterima di pendidikan Tata Boga UNES, apa sih yang harus dilakuin atau disiapin biar bisa survive gitu nanti di jurusan ini? Ya. Kebetulan adik tingkat aku juga ada yang masuk di sini gitu. Yang pertama-tama jangan kaget kalau kampusnya itu di atas gunung, karena kampusku tuh di atas gunung gitu. Jadi benar-benar jauh dari kotanya gitu. Nah, untuk survive di jurusan aku sendiri, yang aku rasain banget, Hmm. pertama-tama harus pinter memanajemen waktu, karena eh, benar-benar tugasnya itu kadang ngagetin. Dan kita kan kalau bikin suatu praktik, kalau bikin misalkan kita tugasnya suruh membuat menu A gitu, itu kan kita tidak bisa memprediksi secara benar ya gimana, maksudnya berapa lama itu menunya tercipta gitu. Hmm. Jadi harus pinter lah manajemen waktu. Biasanya sih kalau anak-anak boga ya, itu kuliahnya jam 8 nih, kuliah praktikum. Nah, itu jam Hmm. 5 kita udah pada udah pada turun ke pasar semua nyari bahan-bahan buat praktikum. Jadi dari pagi tuh udah mulai kuliah, terus nanti praktik di mana? Di kampus sampai sore, sampai malam, kadang ada sampai dulu aku pernah ngerasain yang namanya kuliah sampai jam 1, nyiapin untuk besoknya itu sampai jam 1 malam masih di kampus. Hmm. Bener-bener harus pinter memanajemen waktu dan bener-bener harus siap capek, karena biasanya kalau udah semester 4, semester 3 4 ke atas, itu kuliah teorinya udah semakin sedikit, isinya kuliah praktik semua. Sehari tuh bisa praktik 2 kali, itu berarti estimasinya bisa aja
kuliahnya dari jam 8 pagi sampai maghrib, itu benar-benar capek banget, tapi harus dijalanin gitu. Terus yang paling penting, yang menurut aku penting itu eh, sebagai anak boga kita nggak boleh apa ya istilahnya, jijik-jijik gitu. Ya udah, kita masuk-masuk pasar aja, karena bahan apa yang pengen kita masak tuh ada di situ gitu. Selama aku kuliah ya di Semarang, kayaknya semua pasar Semarang tuh aku udah tahu semua gitu. Semua jalan-jalan di Semarang nggak hafal, tapi pasar-pasarnya tuh hafal gitu. Karena biasanya kalau ada bahan-bahan yang jarang ditemuin, terus dosennya suruh cari di pasar ini gitu. Kita kan mau nggak mau ya harus ke pasar gitu. Mungkin yang dulunya sebelum kuliah tuh nggak pernah nemenin ibunya masak, apalagi nggak pernah nemenin ibunya ke pasar gitu ya. Jangan kaget nanti ternyata kalau kuliah ya kita harusnya malah blusukan-blusukan ke pasar gitu, nyari bahan untuk praktikum. Oke. Jadi penting banget ya untuk tadi manajemen waktu, dan mungkin struggle-nya memang itu ya, banyak harus lebih awal gitu menyiapkan untuk praktiknya, terus belusukan juga ke pasar gitu ya Kak ya. Oke, nah terus Kak, ini banyak tanya juga nih Kak tentang prospek kerja sama alumni itu banyaknya kerja di mana? Iya, kebetulan tuh kemarin aku habis baca soal tracer studi alumni. Kemarin sempat lihat-lihat. Kebanyakan karena mungkin kita sarjana pendidikan ya, kebanyakannya ya ngajar di SMK. Terutama karena kalau misalkan kita udah magang di sekolah, kadang meskipun belum lulus tuh guru-guru yang dulu mungkin terkesan sama cara kita ngajar tuh suka udah manggil gitu. Kamu udah lulus belum? Ini ada lowongan ngajar ini gitu. Tapi dia ada, selain ngajar kan ada juga yang kerjanya di industri, kayak misalkan di restoran hotel, di resto kapal juga ada, terus di tempat catering. Lebih banyak lagi yang bahkan sebelum lulus tuh udah pada buka usaha-usaha gitu, usaha-usaha makanan, karena kan udah punya ilmunya, udah punya menu-menu barunya gitu. Jadi teman-temanku banyak yang malah buka resto-resto sendiri. Tapi selain itu, aku juga lihat ada yang malah kerjanya di penerbitan majalah gitu, tapi majalah khusus makanan kayak resep-resep. Nah itu kan juga, oh mikir, oh iya juga ya, ternyata karena sektor makanan tuh luas banget, jadi kerjanya tuh bisa di mana-mana gitu. Oke, jadi nggak usah khawatir gitu ya terkait prospek kerja, karena nggak hanya di sekolah aja sebagai pengajar, juga di industri, bahkan tadi di penerbit gitu ya. Oke, Ya, terus Kak, mau nanya lagi nih tentang jalur masuk. Barangkali Kak boleh jelaskan ada jalur masuk apa aja sih Kak ke jurusan ini khususnya dan umumnya ke UNES? ya kalau untuk prodi pendidikan tata boga UNES itu sama kayak prodi lain. Kita punya 3 jalur masuk ya setauku, yang SNMPTN, terus SBMPTN, sekarang apa ya namanya, UTBK ya? Ya itu. Terus SM Mandiri juga ada. Kalau UNES, alhamdulillahnya tuh kayak punya portal-portal masing-masing gitu untuk informasi terkait akademik, termasuk kalau misalkan mau masuk UNES juga ada portalnya sendiri. Kalau nggak salah tuh namanya penerimaan unes.ac.id, itu untuk SM UNES. Nah itu kayaknya ada jalur-jalurnya juga, tapi aku kurang tahu ya. Kayaknya ada jalur prestasi, ada jalur reguler. Tapi bisa dilihat lah langsung ke webnya gitu. Soalnya lumayan lengkap informasi di webnya, karena UNES setiap tahun juga buka mandiri, jadi ya langsung dicek aja. Cuma kemarin sih info dari dosenku, jadi kalau di UNES tuh pendidikan tata boganya tuh termasuk yang banyak diminatin, kayak masuknya lumayan susah gitu untuk pendidikan tata boga UNES. Mungkin karena di Jawa Tengah untuk yang negeri UNES doang ya, kalau di Jawa Tengah yang pendidikan tata boga itu. Oke, jadi persaingannya lumayan gitu ya untuk masuk ke pendidikan tata boga ini. Oke Kak, Iya. terus biasanya seangkatannya itu ada berapa orang sih Kak? Gimana? Seangkatannya biasanya berapa orang? Seangkatan sedikit kok, kita cuma nerima paling banyak tuh pas kalau angkatanku 90 orang ya satu angkatan, tapi kayaknya makin angkatan makin banyak mahasiswanya, mungkin karena
karena iya banyak juga yang minat ya, jadi mahasiswanya ditambah terus gitu tiap tahun. Tapi kalau pas angkatanku cuma sekitar 90-an, nggak tahu, kayaknya angkatan selanjutnya makin banyak sih. Tapi Oke. nggak nyampe yang kayak satu kelas tuh bisa sampai seratusan orang, itu enggak sih. Cuma buka dua kelas, terus cuma paling banyak 40-50 anak gitu satu kelas. Itu doang. Soalnya alat praktik, ruang praktikumnya juga masih terbatas, nggak bisa dipakai yang kayak terlalu banyak mahasiswa, jadi masih menjaga nggak usah banyak-banyak mahasiswa, tapi tetap bisa dipakai kayak gitu. Oke, jadi sekitar 90 sampai 100 orang ya biasanya Kak ya. Nah Kak, pertanyaan terakhir ya dari aku tentang harapan dan rencana ke depannya nih Kak. Selalu boleh di-share Kak. Duh, harapan aku pengen lulus tahun ini pastinya. Karena udah telat banget kan, kemarin kehalang corona juga, karena setahu itu untuk pendidikan tata boga, untuk skripsinya, penelitiannya itu harus ketemu orang. Jadi Hmm. kemarin pas ya, corona tuh sempat bingung ya, karena kita harus ketemu orang gitu. Terus rencana aku pengennya lulus S1 kerja dulu. Hmm. Belajar teorinya kan dari SMP, terus S1 lanjut tata boga gitu, pengen belajar langsung di lapangan sih, apa sih ilmu yang bisa aku dapat dari lapangan kayak gitu. Nanti kalau seandainya pas kerja masih pengen belajar lagi, ya mungkin bisa lanjut S2-nya kayak gitu. Untuk boga sendiri, untuk di jurusanku, kalau misalkan buat jadi guru SMK, misalkan profesi kita Hmm. yang jadi guru SMK, itu kita harus ngelanjutin PPG dulu biar bisa nanti biar bisa jadi guru SMK PNS. Kalau misalkan tertarik jadi di industrinya, ya udah lulus S1 bisa langsung ngelamar kerja di industri manapun. Tapi kalau mungkin tertarik lagi buat jadi dosen, nah itu harus lanjut S2 dulu sih. Tapi itu semua terserah kita mau ambil yang mana. Kalau aku kan mungkin mau langsung kerja dulu ke industrinya kayak gitu. Oke, amin, amin. Semoga rencana dan harapannya bisa lancar terwujud ya Kak ya. Amin. Oke nih Kak, mungkin segitu dulu nih tanya jawab kita hari ini karena pertanyaannya sudah ditanyakan semua gitu. Dan sebelumnya terima kasih banyak Kanisa udah mau bergabung sama kita untuk sharing tentang jurusan pendidikan terbuka di UNED. Semoga sukses terus ya Kak ya, dan lancar Ya, segala terima urusannya. Amin.